peringatan kota meraung-raung. Warga Israel bilang mendengar suara ledakan dari sebuah rudal anti pesawat yang ditembakkan dari Suriah meledak di udara di atas Israel Utara pada tengah malam Selasa 8 Februari 2022. Militer Israel mengatakan tembakan itu memicu sirine peringatan di kota Al-Fam dan komunitas di tepi barat utara. Warga melaporkan mendengar ledakan keras di daerah tersebut, namun tidak ada laporan tentang korban. Peluncuran diidentifikasi dari wilayah Suriah menuju Israel. Rudal itu meledak di udara dan karena itu perlu melakukan intersepsi, kata IDF. IDF pun segera membalas serangan tersebut. Dikatakan tembakan rudal Israel telah menghantam beberapa situs anti pesawat Suriah di dalam wilayah Suriah, termasuk radar Suriah dan baterai anti pesawat yang meluncurkan rudal ke pesawat IAF. IDF akan terus melindungi wilayah udara dan keamanan Israel, kata pernyataan itu. Sebuah laporan SANA kemudian mengutip sumber-sumber militer mengatakan bahwa Israel telah melakukan 2 serangan terpisah dengan jet penembakan rudal dari Tenggara Beirut di negara tetangga, Lebanon. Sekitar 15 menit kemudian, rentetan kedua roket permukaan ke permukaan ditembakkan dari dataran tinggi Golan ke sasaran di wilayah Damaskus. Pertahanan udara kami telah menghadapi rudal agresor dan menembak jatuh beberapa dari mereka. Kata laporan itu menambahkan bahwa para pejabat sedang bekerja untuk menentukan apakah serangan itu menyebabkan kerusakan. Dugaan penggunaan rudal permukaan ke permukaan Israel sebagai pengganti amunisi yang ditembakkan dari pesawat telah dikaitkan dengan pertemuan baru-baru ini antara Perdana Menteri Naftali Bennett dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Putin adalah salah satu sekutu utama diktator Suriah Bashar Assad yang telah memasok banyak bahan bakar ke sistem pertahanan udara Damaskus. Untuk menghindari memalukan Rusia dan teknologi militernya, Israel dilaporkan setuju untuk tidak terlalu mengandalkan serangan udara yang telah berulang kali mengalahkan baterai Rusia. Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap sasaran di dalam wilayah Suriah yang dikuasai pemerintah selama bertahun-tahun tetapi jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu. Banyak serangan di masa lalu menargetkan bandara utama di ibu kota Damaskus, di mana Iran juga diyakini mentransfer senjata canggih ke kuasanya. Israel telah mengakui bahwa mereka menargetkan pangkalan pasukan Iran di kelompok teror sekutu Iran, khususnya di sepanjang perbatasan Golan seperti Hizbullah Lebanon yang memiliki pejuang yang dikerahkan di Suriah Selatan. Hizbullah berperang di pihak pasukan Presiden Suriah Bashar Assad dalam perang saudara selama 1 dekade. Sistem pertahanan rudal Suriah menembak jatuh beberapa dari rudal Israel yang menyerang Damaskus pada Selasa tengah malam. Selain Damaskus, kota Homs juga jadi target serangan. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, pada Rabu 9 Juni 2021 melaporkan bahwa serangan sejumlah rudal Zionis diluncurkan dari wilayah udara Lebanon. Penduduk Damaskus melalui Facebook melaporkan ada ledakan sangat keras yang mengguncang ibu kota. Belum jelas apakah ledakan itu akibat rudal Zionis yang menghantam daratan atau akibat intersepsi oleh sistem pertahanan rudal Damaskus. Sejauh ini belum ada laporan tentang korban jiwa. Militer Suriah mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka telah menembak jatuh beberapa rudal yang ditembakkan oleh Israel. Sistem pertahanan udara kami menangkis rudal-rudal agresor dan menembak jatuh beberapa di antaranya, kata Kementerian Pertahanan Suriah yang dilansir SANA. Israel seperti sebelum-sebelumnya tidak mengomentari serangan rudal seperti yang dituduhkan pemerintah Suriah. Namun militer Zionis tersebut sering meluncurkan rudal terhadap apa yang Tel Aviv gambarkan sebagai target Iran di negara Presiden Bashar al-Assad. Serangan sebelumnya terjadi pada awal Mei lalu di Provinsi Latakia, tepat sebelum Israel terlibat dalam perang berdarah 11 hari dengan Hamas dan Jihad Islam Palestina di Gaza. Serangan Selasa malam terhadap Damaskus dan Homs terjadi di akhir masa jabatan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Setelah 12 tahun berkuasa, ia dijadwalkan akan digantikan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh mantan ajudannya, Naftali Bennett, dan politisi oposisi Yair Lapid, dengan dukungan dari sebuah partai Islam Arab. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad baru-baru ini memenangkan pemilihan presiden dengan meraih 95% suara. Pertahanan udara Suriah telah mencegat rentetan rudal Israel yang menargetkan wilayah sekitar ibu kota Damaskus. Pada hari Senin, serangan itu mengakibatkan beberapa kerusakan meski tanpa merinci target yang dimaksudkan. Namun, otoritas Israel yang telah melakukan ratusan serangan ke Suriah yang dilanda perang selama 1 dekade terakhir menolak berkomentar.
Pada Senin subuh disebutkan bahwa rudal ditembakkan Israel di sekitar wilayah pinggiran Damaskus. Organisasi Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR yang berbasis di Inggris, sebagaimana diberitakan Al Jazeera mengatakan, serangan itu menghantam pos-pos militer dan pengisian senjata milik gerakan Hizbullah Lebanon. Disebutkan bahwa militer Hizbullah itu selama ini telah mengirim pejuang untuk mendukung Presiden Bashar al-Assad. Situs yang dioperasikan oleh kelompok Hizbullah Lebanon di wilayah Kalamoun Timur Laut Damaskus terkena serangan Israel saat fajar, disampaikan dalam pernyataan SOHR. Pemantau perang yang mengandalkan sumber-sumber di dalam Suriah mengatakan serangan itu memicu kebakaran di pos-pos militer dan depot senjata milik Hizbullah. Diketahui Israel jarang berkomentar tentang serangan udara yang dilakukan di Suriah. Namun Israel berulang kali mengatakan tidak akan membiarkan musuhnya Iran dan sekutunya memperluas jejaknya di Suriah. Sementara Iran bersama dengan Rusia adalah pendukung militer utama al-Assad. Israel disebut telah menargetkan posisi pemerintah serta pejuang Hizbullah. Serangan Senin terjadi di tengah ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah, ketika kekuatan dunia terlibat dalam negosiasi dengan Tehran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Sementara perang Yaman juga masih terjadi. Sementara itu, pada hari Senin, Uni Emirat Arab mencegat rudal balistik yang ditembakkan oleh pemberontak Hutsi Yaman yang bersekutu dengan Iran dalam serangan ketiga dalam beberapa pekan terakhir. Suriah dan Israel kembali terlibat saling berbalas menembakkan rudal dalam ketegangan baru kedua negara, mengakibatkan adanya korban tewas dan luka-luka. Pertahanan udara Suriah pada hari Rabu menembak jatuh sejumlah rudal Israel di sekitar wilayah ibu kota Damaskus. Sebut TV pemerintah yang juga melaporkan pertahanan udara negara itu menghadapi target musuh mengutip Reuters 9 Februari. Sirine peringatan roket terdengar di Israel Utara pada Rabu, kata militer Israel. Peringatan mereka terdengar pada waktu yang hampir bersamaan dengan laporan dari Suriah. Sementara itu militer Israel mengatakan mereka menyerang baterai rudal di Suriah pada hari Rabu. Setelah rudal anti pesawat ditembakkan ke Israel selama apa yang dilaporkan televisi pemerintah Suriah adalah serangan sebelumnya di sekitar Damaskus. Seorang juru bicara militer menolak mengomentari laporan Suriah tentang serangan awal Israel di dekat ibu kota Suriah yang dilaporkan menewaskan 1 tentara dan melukai 5 orang. Namun militer mengatakan melakukan serangan belasan di Suriah sebagai tanggapan atas peluncuran rudal anti pesawat. Dikatakan rudal itu memicu sirine di beberapa bagian Israel dan tepi barat yang diduduki namun meledak di udara. Menyusul peluncuran rudal anti pesawat sebelumnya malam ini, pasukan pertahanan Israel menyerang baterai rudal permukaan ke udara dan radar yang menembaki pesawat angkatan udara Israel, tulis militer di Twitter. Israel meluncurkan rudal permukaan ke permukaan dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Dengan pertahanan udara Suriah menembak jatuh beberapa di antaranya, sebut TV pemerintah Suriah. Agresi Israel juga melakukan serangan udara pada Rabu sebelumnya dengan rudal dari tenggara ibu kota Lebanon, Beirut. Tambah TV pemerintah yang melaporkan seorang tentara Suriah tewas dan 5 luka-luka, mengutip sumber militer. Untuk diketahui, Israel sering melakukan serangan terhadap apa yang dikatakannya sebagai target Iran di Suriah, di mana pasukan yang didukung Tehran pimpinan Hizbullah Lebanon mendukung Presiden Bashar al-Assad selama dekade terakhir dalam perang saudara Suriah.